Kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pelanggaran HAM adalah tindakan yang merampas atau mengabaikan hak-hak dasar setiap manusia, mulai dari hak hidup, hak keamanan, hingga hak berpendapat. Sayangnya, berbagai peristiwa di tanah air menunjukkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penegakan HAM, baik dari sisi pemerintah maupun aparat penegak hukum, agar kita semua bisa memahami betapa pentingnya perlindungan HAM bagi seluruh rakyat. Saya, Adlin Aini Wardiah, dengan NIM 12330100092, mahasiswi semester 5, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia yang diampu oleh Bapak Alil Rinenggo, SPD, MPD. Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan. Seperti yang telah kita ketahui, tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang merupakan salah satu pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Dalam tragedi ini, sebanyak 130 orang meninggal dunia dan lebih dari 600 orang luka-luka akibat penggunaan gas air mata oleh aparat keamanan di area stadion yang tertutup dan padat penonton. Berdasarkan pasal 3 UDHR, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri pribadi. Tindakan aparat yang menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton yang tidak sedang melakukan kekerasan langsung bertentangan dengan hak hidup dan hak atas keamanan diri tersebut. Selain itu, pasal 5 UDHR menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Penggunaan gas air mata di ruang tertutup menyebabkan kepanikan massal, asfiksia, dan kematian akibat desakan, yang secara moral dan hukum memenuhi unsur perlakuan tidak manusiawi. Pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya juga terlihat jelas karena aparat gagal melaksanakan kewajiban melindungi keselamatan sipil. Amnesty International and Human Rights Watch menyebut peristiwa ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak hidup dan hak atas perlindungan diri warga negara, serta menuntut adanya penyelidikan independen dan transparan, sebagaimana prinsip akuntabilitas dalam artikel 8 UDHR yang menjamin hak untuk memperoleh pemulihan yang efektif melalui pengadilan kompeten. Hak-hak yang dilanggar dalam tragedi ini meliputi hak untuk hidup atau right to life, hak atas keamanan diri pribadi atau security of person, dan hak untuk bebas dari perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Hak-hak tersebut merupakan hak asasi non-derogable atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, baik dalam UDHR maupun International Covenant on Civil and Political Rights yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam konteks penegakan, negara Indonesia memiliki kewajiban hukum internasional untuk melakukan investigasi menyeluruh, mengadili pihak yang bertanggung jawab, dan memberikan kompensasi serta pemulihan kepada korban dan keluarganya. Lembaga internasional seperti United Nations Human Rights Council dan Office of the High Commissioner for Human Rights menekankan pemerintah melalui mekanisme Universal Periodic Review agar menindaklanjuti pelanggaran. FIFA sebagai lembaga olahraga dunia juga memiliki mandat etik untuk menegakkan aturan keselamatan stadion, yang secara eksplisit melarang penggunaan gas air mata dalam stadion. Oleh karena itu, penegakan hak-hak tersebut seharusnya dilakukan dengan menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap aparat dan pejabat yang lalai, melaksanakan reparasi menyeluruh bagi korban, serta memastikan reformasi kebijakan keamanan dalam olahraga agar tragedi serupa tidak terulang. Lalu, bagaimana pandangan Islam terhadap tindakan atau kebijakan dalam kasus tersebut? Tragedi Kanjuruhan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar HAM yang dijunjung tinggi dalam syariat, terutama hak hidup atau hak al-hayat, hak atas keamanan dan kehormatan atau hak al-karamah wa al-aman, serta hak atas keadilan atau hak al-adil. Islam menegaskan bahwa nyawa manusia memiliki nilai yang sangat tinggi dan tidak boleh dilanggar kecuali dengan alasan yang sah menurut hukum syar'i. Dalam konteks tragedi Kanjuruhan, penggunaan kekuatan secara berlebihan terhadap warga sipil yang tidak bersenjata melanggar prinsip adil dan rahmah yang menjadi dasar perilaku aparat dalam Islam. Nabi Muhammad mencontohkan dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah menetapkan ihsan atas segala sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hadis ini menegaskan bahwa bahkan dalam situasi perang pun, Islam mengatur agar tidak dilakukan kekerasan berlebihan.
apalagi terhadap warga sipil yang tak bersalah. Karena itu, dalam pandangan Islam, kebijakan yang menyebabkan hilangnya nyawa ratusan orang akibat kelalaian atau penyalahgunaan kekuasaan merupakan dosa besar dan pelanggaran terhadap amanah publik. Dalil Al-Quran yang paling relevan dengan tragedi ini adalah surah Al-Maidah ayat 32. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Ayat ini menegaskan bahwa pembunuhan terhadap satu jiwa yang tidak bersalah merupakan pelanggaran terhadap kemanusiaan secara universal. Hadis ini juga menyatakan, hilangnya dunia lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam kerangka maqasid syariah, tragedi Kanjuruhan jelas bertentangan dengan 5 tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama atau hifz ad-din, menjaga jiwa atau hifz an-nafs, menjaga akal atau hifz al-aqal, menjaga keturunan atau hifz an-nasl, dan menjaga harta atau hifz al-mal. Kasus ini secara nyata melanggar prinsip hifz an-nafs karena menyebabkan hilangnya nyawa tanpa alasan yang dibenarkan. Dengan demikian, pandangan Islam terhadap tragedi Kanjuruhan adalah bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran moral, spiritual, dan sosial yang harus ditindak secara adil demi menjaga kehormatan dan keselamatan manusia sesuai ajaran Islam. Lalu, pasal-pasal apa saja yang dilanggar dalam tragedi ini? Secara hukum nasional, tragedi Kanjuruhan melanggar pasal 28A dan 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak hidup dan hak atas rasa aman. Selain itu, pelanggaran juga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 4 yang menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan pasal 33 yang menjamin hak atas rasa aman dari ancaman ketakutan. Dari aspek hukum pidana, tindakan kelalaian aparat dapat dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian, serta pasal 360 KUHP yang mengatur kelalaian yang mengakibatkan luka berat. Secara internasional, Indonesia juga melanggar kewajiban dalam International Covenant on Civil and Political Rights pasal 6 yang menjamin hak untuk hidup, dan pasal 7 yang melanggar perlakuan kejam atau tidak manusiawi. Instrumen lainnya seperti Basic Principle on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, melarang penggunaan senjata api dan bahan kimia seperti gas air mata terhadap massa yang tidak melakukan kekerasan. Tindakan aparat yang menembakkan gas air mata ke arah penonton melanggar ketentuan Proportional Use of Force yang diatur baik dalam hukum nasional maupun internasional. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar prinsip kehati-hatian dalam penggunaan kekuatan, tetapi juga bertentangan dengan asas hukum bahwa aparat wajib melindungi keselamatan publik. Secara ideal, mekanisme penegakan hukum harus dilakukan melalui investigasi independen oleh lembaga non-politis seperti Komnas HAM, diikuti proses hukum terhadap pelaku maupun atasan yang lalai sesuai prinsip common responsibility. Pemerintah juga berkewajiban memberikan reparasi berupa kompensasi, rehabilitasi, dan jaminan non-pengulangan kepada korban. Bila mekanisme domestik tidak efektif, lembaga internasional seperti Human Rights Council atau UN Special Reporter on Extrajudicial Killings dapat menekan negara untuk menegakkan akuntabilitas melalui laporan periodik atau sanksi moral. Kemudian, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tragedi Kanjuruhan? Tragedi Kanjuruhan dipicu oleh berbagai faktor seperti faktor keamanan, kelemahan manajemen kerumunan, ketidakpatuhan terhadap regulasi FIFA, serta kurangnya kontrol kelembagaan. Faktor politik juga berperan karena adanya budaya impunitas di aparat keamanan yang membuat mereka cenderung menggunakan kekerasan berlebihan. Secara sosial budaya, rivalitas supporter yang tinggi tidak diimbangi dengan edukasi dan tata kelola pertandingan yang baik, sementara dari aspek ekonomi, penyelenggara lebih mementingkan keuntungan tiket dibanding keselamatan. Kombinasi faktor-faktor tersebut menunjukkan lemahnya sistem perlindungan HAM di sektor olahraga, di mana keselamatan publik sering dikorbankan oleh kelalaian dan kebijakan represif. Dampak dari tragedi Kanjuruhan ini pun sangat luas. Ratusan keluarga kehilangan anggota keluarga tanpa pemulihan yang memadai. Banyak korban mengalami trauma psikis jangka panjang
dan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan menurun drastis. Secara sosial, masyarakat mengalami ketakutan dan apatisme terhadap sistem keadilan. Di tingkat internasional, reputasi Indonesia tercoreng. FIFA sempat menangguhkan sebagian kegiatan dan melakukan intervensi reformasi stadion. Tragedi ini menjadi sorotan global karena dianggap sebagai salah satu bencana stadion terburuk di abad ke-21 yang menggambarkan kegagalan negara dalam menjamin hak dasar warganya. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah dalam tragedi ini? Pemerintah seharusnya melakukan investigasi menyeluruh, transparan, dan independen, disertai dengan penuntutan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab, bukan hanya pelaku lapangan, tetapi juga pengambil keputusan. Selain itu, perlu dilakukan reformasi total sistem pengamanan olahraga dan pelatihan HAM bagi aparat. Masyarakat sipil harus diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan advokasi korban. Lembaga internasional seperti PBB, FIFA, dan Amnesty International perlu terus menekan pemerintah agar melaksanakan standar HAM dan akuntabilitas publik. Etika universal dan moralitas Islam menekankan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, penegakan keadilan bukan sekedar menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan martabat korban dan memastikan non-pengulangan. Nilai Islam dalam Quran Surat An-Nisa ayat 135 menegaskan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau orang tuamu dan kaum kerabatmu." Ayat ini menjadi dasar moral bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan terhadap aparat negara. Karena itu, penanganan tragedi Kanjuruhan seharusnya berlandaskan nilai kemanusiaan universal dan ajaran Islam yang menjunjung tinggi nyawa, kejujuran, dan tanggung jawab moral atas setiap tindakan.